Halo sobat Pioneer, selamat datang kembali di channel Pi Network Update. Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan sedikit informasi saja ya. Mungkin ada beberapa di antara kalian, terutama pioneer baru nih, yang mungkin belum tahu dan mungkin juga sedikit mengalami kendala dalam proses KYC teman-teman ya. Ya teman-teman, ada hal-hal yang harus kita perhatikan sebetulnya ya terhadap perlakuan terhadap akun kita teman-teman. Ini saya dapat sharingan dari teman saya. Nah, ini mengenai KYC ya. Nah, teman-teman di sini dijelaskan, ini mungkin akan sedikit memberikan pencerahan ya, kenapa kok misalnya gitu ya kalian ini susah banget untuk lolos KYC teman-teman ya. Di sini hanya sedikit gambaran saja, dan ini mungkin bisa kita hindari ya perlakuan-perlakuan seperti ini terhadap akun kita teman-teman ya. Di sini dijelaskan teman-teman nih, ringkasan katanya masalah KYC dan ringkasan tanggapan Nicholas sejauh ini. Menurut Dr. Nicholas Kokalis nih ya, pendiri Pi Network, mengatakan dari 40 juta pionir nih teman-teman sini, 5,6 juta telah lulus KYC ya. 5,6 juta telah lolos KYC. Nah, masih 41,4 juta pionir yang menunggu untuk lolos KYC, teman-teman. Jadi memang masih sangat banyak ya kalau lihat data dari ini. Mudah-mudahan ini Kang Herwin, upline saya ini, mudah-mudahan memang informasinya valid ya. Di sini dikatakan 40 juta pionir, 5,6 juta saja yang sudah lolos KYC, dan masih 41,4 juta pionir menunggu untuk lolos KYC ya. Juga di 41 plus juta pelopor ada yang menunggu undangan KYC teman-teman ya. Orang-orang tersebut, nah ini teman perlu perhatikan nih, orang-orang tersebut tidak mendapatkan undangan karena sistem, nah di sini ya, sistem telah menandai mereka sebagai terkait dengan terlalu banyak akun palsu atau pelanggaran kebijakan teman-teman ya. Ya memang kita harus memperlakukan akun kita ini sangat hati-hati teman-teman ya, untuk supaya tidak terkendala dalam mendapatkan undangan KYC ya. Nah, ini pelanggaran yang mungkin saja nih teman ya, melanggar kebijakan dari core team yang mungkin secara tidak sadar kita lakukan, sehingga membuat akun kita itu mungkin belum mendapatkan undangan KYC sampai saat ini ya teman-teman. Nah, di sini dikatakan satu, katanya membuat 2 akun Pi di satu ponsel. Oh, jelas itu nggak boleh ya. Membuat 2 akun Pi di satu ponsel, walaupun detail, profil detail akunnya berbeda. Misalnya yang satu misalnya akun atas nama kalian, yang satu atas nama istri kalian, tetapi dalam satu ponsel, itu jelas melanggar teman-teman, itu tidak boleh ya. Jelas ya. Jadi sesuai yang dijelaskan di core team di awal, satu identitas, satu akun, satu perangkat, itu sangat jelas ya. Nah, kedua, pelanggaran yang mungkin saja secara tidak sadar kita lakukan yang melanggar kebijakan adalah dua nih ya, membantu pioneer lain untuk masuk ke ponsel Anda untuk melakukan KYC hanya karena kamera ponsel pioneer tersebut tidak bagus atau tidak support. Nah, ini pun kelihatannya memang sangat sederhana, sangat simpel gitu ya, tetapi ini kelihatannya melanggar, mungkin terdeteksi, nanti takutnya kan terdeteksi sebagai akun ganda ya, akun palsu mungkin teman-teman ya. Di sini kan membantu pioneer lain untuk masuk ke ponsel kita nih ya, untuk melakukan KYC hanya karena kamera ponsel mereka tidak bagus. Nah, jadi sebetulnya memang itu tidak boleh dilakukan teman-teman ya. Di ponsel kita sudah ada akun Pi kita logout misalnya, terus kita login pakai akun teman kita di ponsel kita untuk membantu proses KYC. Memang sebetulnya mungkin kelihatannya seaman-aman saja gitu ya, karena kita logout dulu nih akun kita, tetapi mungkin saja ini melanggar kebijakan dan takutnya gitu kedetek gitu ya, kedetek sebagai akun ganda, satu perangkat dengan 2 akun. Nah, itu yang kita takutkan, makanya hindari hal-hal semacam ini teman-teman ya. Yang ketiga, ini mungkin saja kebijakan yang kita langgar nih, menambang satu akun di 2 ponsel yang berbeda. Ini jelas
ya. Ini menyalahi aturan yang sudah ditetapkan di awal, yaitu satu akun, satu identitas, satu perangkat. Ini jelas ya, menambang satu akun di dua ponsel yang berbeda ya. Ini jelas nggak bisa teman-teman, nggak boleh ya. Kemudian yang keempat nih, banyak login dari berbagai akun. Banyak login dari berbagai akun Pi dalam satu ponsel untuk asisten anggota keluarga. Jadi jelas ya, walaupun kita niatnya untuk membantu teman kita, misalnya membantu untuk mengecek dan login di ponsel kita yang notabene ponsel kita sudah terinstall, terdetek akunnya atas nama akun Pi-nya atas nama kita. Nah, kita log out terus login lagi dengan akun lain, nah takutnya itu terdeteksi ya sebagai akun ganda teman-teman ya. Nah, ini pun dikatakan nih yang kelima, ini katanya menambang di node dan telepon. Jadi ini mungkin saja baru paham nih ya. Jadi mungkin sebetulnya bagi yang sudah mining di node nih, ini mungkin mining di handphonenya sudah harus dihentikan teman-teman ya. Mungkin ini ya. Ini saya pun baru tahu sebetulnya di sini ada hal-hal yang semacam ini nih, menambang di node dan telepon secara bersamaan mungkin ya. Mungkin ini seharusnya bagi yang orang-orang yang memang mempunyai perangkat hardware komputer dan sudah bisa mining node dia, ini sebaiknya mining di handphonenya dihentikan ya. Yang poin 6-nya ya, mungkin saja kita melanggar kebijakan dari Cortex, yaitu menambang dengan robot ya. Ini jelas ini ya melanggar teman-teman ya. Yang ketujuh, menambang dengan script. Jelas ini kan tidak manual, intinya tadi diakal-akali gitu, jelas ini salah ya. Kemudian yang kedelapan, menggunakan VPN untuk menambang. Nah teman-teman, di sini mungkin secara tidak sadar kita ya, kita menggunakan VPN dan kita login di akun kita, kita klik petir di akun kita walaupun tidak secara sengaja. Misalnya kalau keseringan ini mungkin gimana nih, mungkin takutnya kedetek gitu, kedeteknya memang akun ganda gitu ya. Karena sebetulnya saya pun teman kadang-kadang begitu ya, menggunakan VPN terus login klik petir. Nah secara tidak sengaja itu kita lakukan. Nah, takutnya ini kedetek lagi sebagai akun bot, akun ganda, akun palsu teman-teman ya. Di sini Nicholas berkata, katanya tim PyCore menyadari hal ini. Nah, tapi tidak ada yang perlu khawatir katanya ya, karena KYC akan terbuka untuk semua orang untuk membuktikan kepemilikan akun kita ya. Dia melanjutkan bahwa sebelum membuka KYC slot untuk orang-orang seperti itu nih, mereka atau core team ini akan meninjau kasus ini dengan rajin untuk mencegah dua akun masuk ke mainnet. Nah jadi mungkin teman itu sebab-sebabnya ya kenapa akun kita ini sangat sulit untuk mendapatkan undangan slot KYC. Mungkin saja kedetek atau kita kedetek melanggar ini ya, poin-poin di atas ini teman-teman ya. Poin-poin 1-8 ini yang kita langgar secara tidak sadar ya. Kita niatnya membantu teman, malahan kita mungkin kedeteknya, takutnya kedetek sebagai akun palsu gitu ya. Nah di sini setelah slot KYC dibuka untuk ulang untuk sekarang mengunggah ID yang benar dan melakukan hal yang benar untuk lolos KYC, karena tidak ada perintis sejati yang memang tidak ada pionir yang betul-betul akun asli yang akan tertinggal ke open mainnet. Tetapi Kote pun sangat ingin memastikan bahwa tidak ada dua akun yang sama yang masuk ke mainnet gitu ya. Semua masalah KYC ini akan diselesaikan sebelum open mainnet. Jelas kalau melihat dari rilisan ini ya, kita lihat saja
KYC open mainnet memang kelihatannya akan masih jauh teman-teman ya, karena kalau lihat dari detail angka di sini dari 40 juta saat ini yang terdata di core team jumlah pionir, hanya 5,6 juta saja yang telah lolos KYC, 41,4 juta menunggu untuk lolos KYC, bahkan 41 juta lebihnya ini ada yang menunggu undangan KYC karena tadi ya sulit untuk mendapatkan undangan KYC karena mungkin melakukan pelanggaran kebijakan seperti ke-8 poin yang tadi sudah kita bahas teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi harap bersabar saja ya, karena memang semuanya butuh proses dan memang kelihatannya untuk proses KYC ini yang memang sangat sulit ya untuk kita lewati secara mulus, secara cepat, sehingga proses untuk masuk ke open mainnet pun ya agak tersendat teman-teman ya. Ya kita harap maklum. Jadi memang indikasi, kalau lihat dari sini indikasinya untuk open mainnet memang kelihatannya masih jauh, karena kita harus menyelesaikan dulu problem-problem di KYC terlebih dahulu, belum lagi problem di migrasi nanti menunggu antrian gitu ya. Oke teman-teman, itu aja informasi kali ini. Mudah-mudahan saja segala sesuatu yang kita dapat informasi ini bukan hoax dan terus berkontribusi saja. Yakin saja kalau memang akun kita akun asli gitu ya, bukan akun abal-abal, bukan akun palsu ya. Yakin saja bahwa memang nanti akun kita akan mendapatkan undangan KYC dan lolos ya, lolos di verifikasi KYC teman-teman, karena memang saya pun sebetulnya lolosnya itu di tentatif KYC, sehingga kalau di tentatif KYC itu kan memerlukan proses verifikasi lebih lanjut sesuai yang dibilang di core team, bahwa untuk pionir yang lolos di tentatif ini mungkin kemungkinan ada verifikasi lanjutan untuk betul-betul lolos KYC dan akhirnya koinnya dapat dimigrasi ya. Oke teman-teman, itu aja informasinya kali ini. Mudah-mudahan sedikit memberikan pencerahan dan menambah keyakinan kita bahwa memang Pi Network ini sesuatu yang besar, dan sesuatu yang besar memang memerlukan proses yang cukup panjang, perjuangan yang cukup besar, dan tentunya kegigihan kita teman-teman ya. Jangan lupa untuk klik petir dan terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Salam petir, salam pioneer.